Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh haleluya, Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas yang baru Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kalau setiap kami Tuhan akan mendengarkan sedikit Tuhan dari firman-Mu Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, agar semuanya yang hamba sampaikan itu semua dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, izinkan saya untuk pada pagi hari ini membagikan sedikit dari firman Tuhan bagi setiap saudara. Tema pada pagi hari ini saya mau ambil dari Daniel 1. Temanya adalah hikmat berawal dari ketaatan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita baca di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya.
Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah kisah awal perjalanan dari Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu bahwa Daniel bersama-sama dengan 3 rekannya, dengan orang-orang muda yang lain, sedang dididik oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja bagi raja. Tapi saudara, yang berbeda dari Daniel juga Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan orang-orang muda yang lain, Daniel taat kepada Tuhan. Daniel mengerti apa firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya dan juga bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Di saat mungkin orang-orang muda yang lain mau untuk memakan santapan raja, minuman anggur, tapi Daniel menolak. Dan bahkan di ayat 12 dan 13, Daniel, mungkin saya bisa bilang Daniel cukup berani. Karena ini tentu aja perlu hikmat ya. Di ayat 12 dan 13 Daniel cukup berani untuk meminta pegawai istana untuk melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan selama 10 hari di mana Daniel dan 3 temannya hanya makan sayur dan minum air putih, sedangkan orang-orang muda yang lain memakan santapan dan minuman anggur dari raja. Dan ternyata di ayat 15 juga terbukti setelah 10 hari perawakan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terlihat lebih baik dibanding orang-orang muda yang lainnya, saudara. Kita bisa melihat bahwa ketaatan Daniel begitu luar biasa, di mana dia mungkin ditempatkan di tengah banyak orang, karena saya percaya orang-orang muda pada saat itu mungkin nggak sedikit, pasti banyak. Dan dengan ketaatan dan keberanian Daniel, dia tetap lebih memilih Tuhan dibanding mungkin mengikuti kebanyakan orang. Yang pada saat itu bahkan salah satu pegawai istananya juga bilang, mungkin ini konteksnya baik gitu ya. Bahkan saat itu pegawai istananya bilang bahwa dia takut kalau raja ngelihat Daniel terlihat lebih kurus dibanding orang-orang muda yang lain kalau misalnya tidak makan daging dan minum anggur. Konteksnya mungkin baik gitu, karena tidak mau terlihat kurus, artinya kan nggak mau Daniel sakit. Tapi saat itu Daniel memutuskan untuk setia sama Tuhan, memutuskan untuk taat sama Tuhan, dan memutuskan untuk makan sayur dan minum air putih. Setelah itu saudara, apa yang terjadi dengan ketaatan Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita baca di Daniel 1 ayat 17, di ayat 17-nya ya. Mari kita baca sama-sama. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, ini udah jadi bukti bahwa ketaatan Daniel, ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu membuahkan berkat bagi mereka sendiri. Allah bekerja bagi setiap mereka. Ketika mereka taat sama Tuhan, ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bekerja bagi hidup mereka. Ketika mereka taat, hikmat itu datang pada mereka. Hikmat dari Tuhan itu sendiri datang pada mereka. Saudara, kita percaya bahwa ketaatan akan mendahului hikmat. Setiap hikmat, kepintaran, berkat itu buahnya berawal dari ketaatan, saudara. Saya akan menutup sharing ini sedikit dengan cerita pengalaman saya. Ini udah lama karena kejadiannya waktu itu saya lulus SMA, saya hendak kuliah, tapi saya tidak tahu mau kuliah di mana. Saya nggak punya uang, orang tua saya nggak punya uang. Saya betul-betul ingin kuliah karena waktu itu saya juga passion saya di musik. Saya suka musik dari kecil. Tapi mungkin saudara juga pasti tahu namanya pendidikan seni, kuliah musik terutama itu mahal. Tapi entah kenapa saya berjuang waktu itu, walaupun nggak pernah dikasih les musik sama orang tua, karena orang tua juga bukan tipikal yang mendukung banget. Ya jalanin aja gitu, saya diizinkan untuk menjalani aja, tapi
ya saya melakukannya gitu. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari orang-orang di sekitar saya belajar dari berbagai sumber buku. Sejak kecil itu saya terus belajar. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa karena saya tahu gitu. Tuhan memberikan saya talenta, Tuhan memberikan saya kemampuan yang saya yakin bahwa saya harus mengembangkannya gitu. Karena saya tahu itu semua dari Tuhan. Dan saudara, di tahun 2015 ketika saya mau kuliah itu mungkin sudah bulan Agustus, di mana bulan itu udah bulan-bulannya calon mahasiswa udah mendapatkan kampus, udah daftar ulang mungkin pada saat itu bulan Agustus sudah bulan-bulan yang udah bersiap untuk kuliah. Tapi saat itu saya masih nggak tahu mau kuliah di mana. Singkat cerita, di bulan Agustus sekitar tanggal 11 atau 12 saya lupa, pokoknya pertengahan Agustus, ada teman mengajak saya untuk mengambil beasiswa musik di salah satu kampus teologi di Jakarta. Kebetulan kampus teologi itu menyediakan program studi musik gereja. Awalnya saya ragu, mungkin ini terlihat masuk akal karena itu udah bulan-bulan Agustus, mungkin udah di fase-fase di mana saya menyerah. Bahkan saya pada saat itu udah mulai cari kerja karena saya udah hampir pasrah, udah yang mungkin kuliah lah gitu. Mungkin tahun depan kuliahnya, saat itu saya pikir begitu. Akhirnya ya sudah, karena memang dapat tawaran kayak gitu dan kampusnya juga bukan kampus yang ternama banget, ya saya coba gitu. Saya coba datang, lalu dapat form untuk diisi, saya bawa pulang lalu saya isi. Minggu depan saya balik lagi untuk ikut audisi. Saudara, saya nggak pernah menyangka dalam hidup saya ketika saya berbulan-bulan galau kalau kata anak muda karena nggak tahu mau kuliah di mana. Tapi dalam seminggu itu Tuhan membalikan keadaan saya lulus dari audisi itu dan saya kuliah. Saya nggak pernah nyangka bahwa saya akan kuliah pada saat itu. Dan orang tua saya senang banget, kakak saya senang banget. Saya nggak pernah nyangka. Saya selalu dalam pikiran saya, ini bukan kehebatan saya Tuhan. Ini bukan karena saya bertalenta, bukan karena saya jago. Tapi ya saya mau memaksimalkan apa yang saya punya ya Tuhan. Saya mau melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dan puji Tuhan pada saat itu Tuhan pun melakukan bagiannya bagi hidup saya. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya percaya saudara, ketika saudara melakukan kehendak Tuhan dalam setiap aspek apapun dalam kehidupan kita semua, dalam pergumulan kita semua, saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan bagiannya bagi hidup setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmat, berkat, dan kepintaran bagi setiap kita semua, saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada
untuk bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh merema bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk taat pada setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan semuanya akan Kau kembalikan Tuhan Yesus. Semua janji-Mu Tuhan akan Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau bukan Allah yang ingkar janji ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, ajar kami untuk terus taat Tuhan Yesus bagi-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kau